warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu bihi 'ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamdan wa syukran lillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat iradah kudrahnya. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kajian rutinitas kita Talaqi Al-Quran. Namun sebagaimana biasanya, mari kita mengisi sejenak kajian Syama'il Muhammadiyah yang membahas tentang kesempurnaan sifat-sifat dan juga fisik-fisik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Malam hari ini kita akan melanjutkan di dalam bab syaib Rasulullah. Ya, syaib itu adalah tentang ubannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال حدثنا باب في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bab yang membahas tentang syaib, ubannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga punya ubannya. Namun uban Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah kita dapatkan kemarin di dalam bab-bab sebelumnya, yaitu tidak lebih daripada 20 helai uban. Atau bisa dikatakan di umur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 60 tahunan, berkepala 6, dan beliau wafat di umur 60-an, dan masih tidak ditemukan ubannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi daripada 20 helai rambut saja. Jadi subhanallah, tidak bisa dikatakan orang yang beruban seperti ini seharusnya. Ya, kalau orang beruban itu pastinya sudah kelihatan sekali ubannya. Dan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berada bertumpuk di satu bagian saja, ndak. Maka kalau kita dapatkan di dalam hadis-hadis yang lain, uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hanya berada di 3 bagian saja. Yang pertama, di bagian di antara kuping dan mata. Ya, artinya di antara kuping dan mata, kalau dikatakan berarti uban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berada di atas pelipisnya. Ya, di atas pelipisnya kiri dan kanan. Kemudian bagian kedua yaitu di bawah bibirnya, ya, yang ada jenggotnya sedikit. Nah, ini di bawah bibir, maka di situ terdapat ada uban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini apa istilahnya? Saya juga tidak tahu itu istilahnya. Tapi kalau beda-beda daerah menyebutkan, ya. Kalau ada yang tumbuh di daerah sini, nah, ada yang kalau di tempat kita itu ada yang menyebutkan takujang. Takujang itu tak kumis tak jenggot, artinya bukan kumis bukan jenggot gitu ya. Nah, namanya takujang. Itu beda-beda yang menyebutkan. Saya sampai sekarang juga saya tidak tahu istilahnya apa. Kemudian bagian ketiga itu di bagian jenggot baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di bagian mifraq, belahan rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terlihat beberapa helai daripada uban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi, bagian pertama yaitu di antara kuping sampai menuju mata, artinya di pelipis baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga di bawah bibirnya, juga di atas, di belahan rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi berkata, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Hammam an Qatadah, qala qultu li Anas bin Malik. Nah, ini dari Qatadah yang meriwayatkan hadis tersebut bertanya kepada Anas bin Malik. Hal-hal yang berhubungan dengan sesuatu yang spesifik tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kita temukan di hadisnya yang meriwayatkan itu kebanyakan Anas bin Malik ataupun ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena mereka yang selalu intens hubungannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Anas bin Malik juga merupakan pembantu daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga waktunya banyak bersama beliau. Hal khadaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan oleh Qatadah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sempat menyemirkan rambut? Khadaba ini nyemir, ya, menyemir rambut. Maka dijawab oleh Anas bin Malik, qala lam yablugh dzalika. Nabi sallallahu alaihi wasallam belum sempat menyemir rambutnya. Innama kana syaiban fi sudghaihi. Walakin Abu Bakar khadaba bil hinna wal katam. Maka dikatakan dikatakan innama kana syaiban fi sudghaihi. Dari Anas bin Malik dikatakan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam hanya punya uban di antara telinga dan mata. Ini pelipis, ini namanya sudghah. Sudghaihi, dua sudghah, dua pelipis, berarti hanya di sini menurut Anas bin Malik. Walakin Abu Bakar, tetapi Abu Bakar khalaba bil hinna wal katam. Tetapi Abu Bakar itu sempat menyemirkan rambutnya dengan hinna dan katam. Padahal kalau dari segi usia, kalau kita melihat antara Abu Bakar dengan Rasulullah, itu Rasulullah lebih tua daripada Abu Bakar. Berselang beberapa tahun, entah 2 tahun atau kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun berbeda umurnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Abu Bakar. Artinya umur Nabi di atas umur Sayyidina Abu Bakar. Maka kalau kita melihat Sayyidina Abu Bakar sudah banyak ubannya dan beliau juga sudah sempat menyemir rambutnya. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Anas, enggak, Rasulullah itu tidak sempat menyemir rambutnya. Itu menunjukkan kalau dari segi kesehatan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi fisik, segi kesehatannya itu luar biasa, bagus sekali, sehingga tidak sempat tumbuh uban. Peredaran darahnya, kalau dari segi medis itu mungkin kalau kita melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjalani kehidupan yang sangat sangat ideal, termasuk kalau dikaji secara medis. Haddatsana Ishaq bin Mansur wa Yahya bin Musa qala haddatsana Abdul Razzaq an Ma'mar an Thabit an Anas qala ma adattu fi ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lihayatihi illa 14 sya'ratan bayda. Berkata Ishaq bin Mansur, ini hadis diriwayatkan oleh dua orang, ya Ishaq bin Mansur dan Yahya bin Musa. Berkata dari Anas bin Malik juga, qala ma adattu. Ya, aku belum pernah, artinya ma adattu, saya tidak menemukan, saya tidak menghitung di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lihiyahnya dan juga jenggotnya, illa kecuali aku menemukan arba'a asyrata sya'ratan bayda, kecuali aku hanya menemukan 14, ya, hanya 14 helai saja yang ditemukan yang beruban. Ya, subhanallah, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasannya sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian yang luar biasa terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga uban-ubannya saja dihitung gitu ya. Jadi sehingga dari Anas bin Malik pernah menghitung, mungkin saat itu beliau menemukan 14 helai saja yang tumbuh uban daripada rambut atau jenggot baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Abu Dawud, haddatsana Syu'bah bin Simak bin Harb. Qala sami'tu Jabir bin Samurah wa su'ila an syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza dahhana ra'sahu lam yura minhu syaiib. Dikatakan bahwasannya kana idza dahhana ra'sahu lam yura minhu syaiib. Di dalam riwayat ini dikatakan kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu menyemir atau bukan menyemir, memakai minyak di rambutnya, maka sehingga tidak terlihat bahkan uban-ubannya. Wa idza lam yadhanu ru'ya
minhu. Kalau beliau, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaih, tidak memakai tidak memakai minyak rambutnya atau tidak meminyaki rambutnya, itu baru kelihatan. Ya, kalau dalam keadaan kering baru kelihatan ubannya. Tetapi kalau sudah diberikan minyak maka tidak terlihat. Itu menunjukkan sedikit sekali uban baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada beberapa hal yang nanti akan kita jelaskan terkait dengan bagaimana ada kaitannya dengan semir-semir rambut apabila ketika beruban. Hadatsana Muhammad bin Umar bin Walid. Tapi yang dikatakan di dalam riwayat ini tadi itu bukan semir ya, tapi minyak rambut. Meskipun ada riwayat yang mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sempat menyemirkan rambutnya. Ya, tapi tidak sering ya. Mungkin bisa dikatakan ada riwayat yang menemukan itu sekali atau dua kali semasa hidup baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadatsana Muhammad bin Umar bin Walid Al-Kindi Al-Kufi. Hadatsana Yahya bin Adam an Syarik an Ubaidillah bin Umar an Nafi an Ibnu Umar. Qala innama kana syaibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min 20 sya'ratan bayda. Di dalam riwayat ini kita menemukan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar mengatakan innama kana syaibu Rasulillah, bahwasannya uban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seputaran daripada 20 helai rambut putih atau uban saja. Kalau riwayat Anas bin Malik mengatakan 14. Riwayat daripada Ibnu Umar 20 helai rambut, 20 helai uban. Hadatsana Abu Quraib Muhammad bin Ala, hadatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Abi Ishaq an Ikrimah an Ibni Abbas. Ini kalau di mana-mana kita mendapatkan hadis dari Ikrimah pasti dari Ibni Abbas. Karena kenapa? Ikrimah ini adalah salah satu murid daripada Ibnu Abbas. Nah, padahal Ikrimah umurnya itu bisa dikatakan 20 tahun lebih tua daripada Ibnu Abbas. 20 tahun lebih tua daripada Ibnu Abbas. Ya, jadi Ikrimah ini adalah seorang yang sudah tua, Ibnu Abbas adalah masih muda. Kita tahu bahwa Ibnu Abbas ini adalah termasuk ya, ulama daripada segala para sahabat. Ya, mufassir daripada segala para sahabat. Karena Ibnu Abbas adalah orang yang sangat cerdas yang pernah didoakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu ta'wil, sehingga menjadi ulamanya para sahabat. Semua sahabat-sahabat itu berguru kepada Ibnu Abbas, meskipun ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wafat, Ibnu Abbas itu masih kurang lebih berumur di seputaran 8 atau sampai 10 tahun. Artinya bisa dikatakan belum balik. Qala Abu Bakar, ya Rasulullah. Ya. Berkata Abu Bakar, ya Rasulullah, qad syibta. Ini apa namanya? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas bahwasanya pernah satu saat Abu Bakar itu bertanya ataupun syok ataupun kaget ya, kaget melihat Rasulullah ketika ditemukan ubannya. Maka Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, qad syibta, engkau telah beruban ternyata. Nah, karena sebagian para sahabat ini kaget. Kenapa? Ingin menunjukkan bahwasannya kita ini ingin Rasulullah itu selalu muda. Nah, jadi kalau ketemu uban Nabi itu sudah khawatir bagi mereka. Kita tidak mau kehilangan Nabi. Kita tidak mau kehilangan sosok Rasulullah. Tidak mau kehilangan sosok panutan. Ya, jadi ingin terus bersama Rasulullah. Kalau boleh kita mendoakan itu Rasulullah itu hidupnya panjang seperti nabi-nabi yang terdahulu. Maka ketika ditemukan Rasulullah beruban, Abu Bakar kaget. Ya Rasulullah, engkau telah beruban ternyata. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Syayyabatni hudun wal waqi'atu wal mursalatu wa amma yatasaalun wa idza syamsu kuwirat. Subhanallah. Ini poin penting yang kita dapatkan atau hikmah daripada hadis terkait dengan uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa alasan yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruban? Ternyata ini alasannya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Syayyabatni hudun. Yang membuat aku beruban itu adalah surah Hud. Ya, surah Hud, surah Waqi'ah, surah Mursalat, surah Amma Yatasa'alun. Ini surah apa? An-Naba. Dan juga surah Idza Syamsu Kuwirat, yaitu surah At-Takwir. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 surat ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruban. Apa alasannya?
Karena surah-surah ini yang menjelaskan di dalamnya adalah huru hara hari kiamat atau huru hara di hari akhir nanti. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacakan ataupun ketika bertafakkur tentang lima surah ini, maka sering sekali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai menangis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sampai galau, sampai berpikiran berketerusan sehingga yang membuat beliau beruban itu 5 surah ini. Bukan perkara dunia, bukan. Bukan perkara beliau tidak bisa makan, bukan. Ya, tapi 5 surah ini. Apa yang beliau khawatirkan? Apakah beliau sendiri atau sahabat-sahabatnya ketika membaca atau merenungi 5 surah ini? Tidak. Sama sekali tidak. Yang beliau khawatirkan adalah umatnya. Lagi-lagi umatnya yang di akhir zaman nanti. Apakah termasuk golongan-golongan yang mendapatkan huru hara yang diceritakan di dalam 5 surah ini? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita dapatkan di dalam riwayat yang lain, Nabi itu akan keluar urat di antara keningnya, itu akan terlihat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan hal-hal yang membuat beliau itu marah atau yang membuat hal-hal beliau itu galau ya atau sedih. Kenapa? Karena memikirkan umatnya, memikirkan bagaimana kondisi umatnya dan juga nasib umatnya di akhir zaman nanti atau nasib umatnya di yaumil akhir nanti. Maka 5 surah ini yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beruban. Maka tidak heran ya, tidak heran kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti akan kita ketemu di bab itika. Itika itu nyender. Jadi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sedang memberi pelajaran atau sedang memberi nasihat atau sedang memberi tausiah kepada para sahabatnya, ketika beliau agak duduk nyender atau beritika menyenderkan bahu kiri atau kanannya, berarti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sedang mengatakan sesuatu yang membuat beliau berat. Tentang apa itu? Tentang bagaimana nasib daripada umat-umatnya di akhir zaman nanti. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu suka nyender. Ya, jadi kalau sedang mengatakan tentang misalnya tentang hadis-hadis yang mengatakan tentang kedurhakaan, durhaka kepada orang tua, syirik kepada Allah, itu berat sekali Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya. Sehingga ada para sahabat yang mengatakan, eh, ya Rasulullah, seakan-akan kalau para sahabat melihatnya, saking beratnya kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menyampaikan, itu para sahabat seakan-akan pengen, ya Rasulullah cukup, cukup, jangan engkau ulangi lagi itu, cukup. Aku melihatnya sudah sedih melihat kondisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu berat ketika menyampaikan hal-hal seperti itu. Apa yang membuat beliau berat? Tentang nasib daripada umatnya di akhir zaman nanti. Itu begitu setia sosok baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya yang selalu memikirkan kita ini sebagai umatnya. Ya, jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan mengkhawatirkan sahabatnya, bukan mengkhawatirkan dirinya, keluarganya, enggak. Bahkan yang lebih beliau khawatirkan adalah kita-kita umatnya yang hidup di akhir zaman ini. Subhanallah, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bahkan dikatakan di dalam riwayat yang lain ada para sahabat yang suka nangis ketika mendengarkan surah Hud, ya, terutama di ayat 11 atau 12. Itu ayat yang membahas tentang istiqamah. Itu ayat yang membahas tentang istiqamah. Jadi ayat yang ini juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membacanya juga sering nangis dan terasa berat sekali. Kenapa? Karena masalah istiqomah ini justru sangat berat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu beratnya istiqomah. Makanya ketika membaca 11, 12 itu sangat berat. Ditambah lagi ayat 15 dan ayat 16 di dalam surah Hud. Ini yang membuat siapa saja para sahabat yang mendengar ayat 15 atau 16 dalam surah Hud ini kebanyakan mayoritas mereka itu menangis. Jarang sekali sahabat yang tidak menangis ketika mendengar ayat 15 dan ayat 16 dalam surah Hud. Berisi tentang apa? Ayatnya yang mengatakan bahwasanya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yabkhasun.
Ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Ini ayat yang menceritakan tentang bagaimana seseorang mangkana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang menghendaki, yang pengen kehidupan dunia dan juga perhiasan-perhiasan dunia, nuwaffi ilaihim, kami berikan, kata Allah. Kami berikan apa yang mereka mau, kami berikan, kami kasih. Kemudian wahum fiha la yabkhasun, ya. Dan mereka tidak akan merasa kekurangan apapun. Mereka mau, mereka pengen, kami kasih, kami berikan, kata Allah. Yang ingin meraih perhiasan dunia dan seisinya. Tapi apa yang dikatakan selanjutnya ayat 16, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Ya nanti di hari akhirat nanti, ya tunggu saja. Mereka tidak akan mendapatkan apa-apa lagi. Ya, yang mereka dapatkan hanya api neraka saja. Jadi tidak ada lagi yang kami berikan. Sudah kami berikan semuanya di dunia. Wahabita ma sana'u. Dan apa yang mereka sudah kerjakan dahulu, sudah sia-sia sudah. Tidak ada pahalanya lagi. Wa batilum ma kanu ya'malun. Sudah sia-sia. Ini juga ayat yang menunjukkan bahwasanya kenapa para sahabat itu menangis, karena mereka merasa bahwasannya apakah selama ini yang mereka harapkan gitu ya, yang mereka panjatkan, ibadah-ibadah yang mereka lakukan, apakah semata-mata ingin mendapatkan keridhaan Allah atau semata-mata ingin mendapatkan ganjaran di akhirat atau hanya ingin dapat ganjaran di dunia saja. Lah justru kita banyak amalan-amalan yang diajarkan oleh guru-guru kita mungkin ya. Baca amalan ini agar dapatkan ini. Baca amal sering lakukan sholat ini agar dapatkan ini. Dan itu kebanyakan mungkin kita banyak dimotivasi oleh ganjaran-ganjaran di dunia. Nah, misalnya sering-sering bersolawat supaya dapat apa yang diinginkan. Nah, misalnya kita ingin apa? Ingin mobil, sering solawat. Lihat apa saja, sering solawat supaya dapat. Nah, ini juga hal yang jadi warning bagi kita ya, jadi perhatian bagi kita bahwasannya setiap apa yang kita amalkan ya, kadang kita pernah mengamalkan membaca Yasin atau baca Yasin 40 kali ingin mendapatkan apa? Mendapatkan ganjaran di dunia. Mungkin semata-mata hanya di dunia saja. Pengen ini, pengen itu, ya, tapi mengamalkan suatu surah atau bertawasul dengan beberapa ibadah hanya mendapatkan kelapangan di dunia saja. Nah, ini jadi suntikan bagi kita ayat ini. Makanya para sahabat itu sangat khawatir bahwasanya apa yang sudah diberikan Allah selama di dunia itu mereka tidak akan dapat lagi. Karena ada suatu kaum nanti yang ketika di akhirat sudah melakukan banyak ibadah, tahajud dan segala macam sunnah-sunnah Allah yang dikerjakan semuanya. Maka nanti ketika dilihat mana ganjaranku, mana pahalaku, di mana yang telah aku kerjakan dulu mana? Nah, maka di sini Allah bisa menjawab sesuai dengan ayat ini. Sudah sia-sia, kami telah berikan itu semuanya di dunia. Engkau mintanya untuk pahala di dunia, untuk ganjaran dunia, sudah kami berikan. Maka akhirat engkau udah dapat apa-apa lagi. Ini luar biasa, sangat menjadi perhatian dan poin penting bagi kita. Maka surah Hud ini banyak apa istilahnya, banyak menyindir ya, banyak menyindir kita tentang mungkin kebiasaan-kebiasaan kita yang kita anggap benar, ternyata ada sesuatu yang luput mungkin daripada niat-niat bersih untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka 5 surah ini, surah Hud, Waqiah, Mursalat, Amma Yatasaalun dan surah At-Takwir. Ini adalah surah-surah yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam beruban. Hadatsana Sufyan bin Waqi' hadatsana Muhammad bin Bishr an Ali bin Salih an Abi Ishaq an Abi Juhaifah qala qalu ya Rasulullah naraka qad shibta qala syayabatni Hudun wa akhwatuha. Ini juga dari riwayat yang lain dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya Rasulullah, dikatakan oleh Abu Juhaifah, Ya Rasulullah, naraka qad shibta. Kami melihat engkau telah beruban. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya, saya beruban. Yang membuat aku beruban adalah surah Hud dan CS-nya, ya, dan kawan-kawannya. Ya, apa kawan-kawannya? 4 surah tadi. Surah At-Takwir, kemudian surah Al-Mursalat, kemudian surah Al-Waqi'ah, dan juga surah
النبأ عما يتساءلون. حدثنا علي بن حجر حدثنا شعيب بن صفوان عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط العجلي عن أبي رمسح التيمي تيم الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه wasallam wa ma'i ibnun li. Kita perhatikan nih, dalam hadis ini dikatakan Abu Rimsah, ya, Abu Rimsah At-Taimi itu menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, serta wa ma'i ibnun li, beliau membawa anaknya. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasannya kita perhatikan sahabat-sahabat yang dulu kalau ikut ngaji bersama Nabi dibawa anaknya, ya, dibawa ke majelis supaya apa? Mereka kenal orang-orang soleh. Begitu juga seharusnya kita. Kalau punya anak, meskipun masih kecil, bawakan, sering-sering bawakan ke majelis. Meskipun dia hanya tahu main saja, tapi tidak masalah. Ya, biasakan dari kecil mereka kita kenal dengan hal-hal yang positif termasuk membawa ke majelis atau membawa ke tempat-tempat untuk mengenalkan orang-orang soleh kepada mereka, mengenalkan orang-orang yang patut akan menjadikan mereka akan mereka jadikan sebagai panutannya nanti. Jadi tidak hanya kita bawa ke pasar, ke mall gitu ya, tidak hanya itu. Ayo mari kita bawakan ke masjid, meskipun main saja tidak masalah. Main, ya mereka sesuai dengan biar dia lakukan sesuai dengan umurnya, tidak masalah. Ya kita meskipun ada yang mengatakan tidak boleh, ya itu akan mengganggu majelis, tidak. Itu kalau menurut saya sesuatu yang salah, persepsi yang salah. Ya, hendak dibawa ke masjid supaya mengganggu agar tidak mengganggu jamaah, hendak juga. Ya. Maka kalau kita lihat dulu para sahabat kalau ada anaknya meskipun kecil ya dia bawa ke masjid supaya mereka itu terbiasa main di masjid. Ya, meskipun ya itu masjid juga bisa jadi makmur karena mereka nanti kenapa generasi-generasi nanti kita akan mengosongi masjid. Masjid itu kosong dari generasi-generasi yang muda. Kenapa? Karena dari masa mudanya, sudah dari kecilnya sudah dilarang. Mungkin ya, dilarang oleh marbot segala macam untuk main di masjid. Tidak seharusnya seperti itu. Faqala, maka beliau berkata, Fa'urituhu faqultu lamma ra'aituhu hadha nabiyullah wa alaihi thawbani akhdaran. Maka dikatakan oleh Abu Rimsah At-Taimi, aku mengenalkan kepada anakku, faqultu lamma ra'aituhu, ketika aku mengenalkan sosok baginda Nabi kepada anakku, beliau mengatakan, hadza nabiyullah, inilah yang disebut dengan Nabiullah atau Rasulullah. Wa alaihi thawbani akhdaran, kebetulan saat itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memakai dua potongan baju yang berwarna hijau. Artinya bagian atas hijau, bagian bawah hijau. Ya, sarungnya hijau, atasannya juga hijau. Walahu sya'arun qad alahu syaib. Wa syaibuhu ahmar. Dan saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dikenalkan kepada anaknya, wahai anakku, itu yang disebut dengan Nabiullah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kondisinya atau sedang memakai perpakaian hijau. Ya. Dan juga saat itu ditemukan bahwasannya oleh Abu Rimsah At-Taimi bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang beruban. Dan ubannya wasyaibuhu ahmar. Dan ubannya kebetulan saat itu ahmar berwarna merah. Maka riwayat ini menunjukkan bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beruban pernah menyemir rambutnya dengan berwarna merah. Ini dalam riwayat ini dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyemir rambutnya dengan berwarna merah. Sebenarnya banyak yang nanti kita akan temukan di bab khusus tentang semir rambut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyemir, maka tidak ada hadis-hadis yang menyebutkan tentang semir baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada dua pendapat yang mengatakan bahwasannya persepsi tentang semir rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau menyemir itu dengan warna hitam sudah jelas, itu hukumnya haram, baik kepada wanita maupun kepada laki-laki, terkecuali wanita yang memang disuruh oleh suaminya, ya, disuruh oleh suaminya untuk menyemir rambutnya warna hitam, itu baru diperbolehkan. Atau laki-laki yang sedang dalam keadaan perang, itu boleh menyemir rambutnya berwarna hitam. Namun di luar daripada tujuan-tujuan itu, hal-hal yang disyaratkan itu semuanya haram. Menyemir rambut dengan warna hitam. Adapun warna lainnya, ada yang mengatakan sunnah, hukumnya sunnah.
Tapi ada juga yang mengatakan membiarkan rambut putih begitu saja lebih afdol daripada menyemir rambut. Itu hanya perbedaan pendapat saja. Ada sebagian ulama, termasuk sahabat-sahabat dulu, termasuk Umar bin Khattab itu juga pernah menyemir rambutnya. Abu Hurairah pernah menyemir rambutnya. Tapi ada juga para sahabat-sahabat yang lain yang tidak sependapat. Dan juga ulama-ulama yang lain termasuk Imam Syafi'i, ya, termasuk banyak daripada sahabat-sahabat Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya membiarkan rambut beruban begitu saja tidak perlu disemir itu ternyata lebih afdol daripada menyemir. Kenapa? Karena ada riwayat yang mengatakan bahwasanya rambut uban yang putih itu akan menjadikan sebuah cahaya di hari akhirat nanti. Ya, di yaumil akhir nanti dia akan menjadi saksi dan menjadi sebuah cahaya bagi orang-orang yang mukmin. Maka disunnahkan membiarkan begitu saja tidak perlu disemir. حدثنا أحمد بن مني حدثنا سريج بن نعمان حدثنا حماد بن سلامة عن سمك بن حرب قال قيل لجابر bin Samurah akana fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaib, apakah ada di kepala Nabi sallallahu alaihi wasallam itu uban berwarna putih? Qala lam yakun fi ra'si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syaibun illa sya'arat fi mafriqi ra'sihi. Ini termasuk riwayat hadis yang menjelaskan tempat di mana letak syaib, letak uban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Jabir bin Samurah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bisa dikatakan beruban. Ada ubannya memang, tapi kita hanya menemukan uban itu di bagian belahan rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mafriqi ini adalah belahan rambutnya. Idza dahana warahunnaduhn. Kalau seandainya beliau sedang memakai minyak di rambutnya, warahunnaduhnu, maka yang kelihatan rambutnya itu berminyak. Jadi sehingga tidak terlihat ubannya. Menunjukkan begitu sedikitnya uban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selesai tentang bab tentang uban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah akan kita jelaskan di pertemuan selanjutnya tentang khidab, tentang semir rambut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah tentang beberapa hukum-hukum yang insya Allah akan kita jelaskan tentang semir secara spesifik. Ya, nanti kita akan jelaskan secara gamblang hukum-hukum menyemir rambut, apakah boleh berwarna merah, kuning dan sebagainya. Sedangkan mungkin di tradisi kita, ya di lingkungan kita akan menjadi aneh. Mungkin kalau ada orang yang menyemir rambutnya berwarna merah, kuning, biru dan sebagainya. Karena mungkin tradisi kita di sini ataupun karakteristik apa adat daripada masyarakat-masyarakat kita kalau sudah rambutnya beruban sudah tidak banyak yang menyemir. Tapi kalau kita temukan di Arab sana, kita ke Arab Saudi, ke Yaman dan sebagainya, kita menemukan nih orang syekh-syekh yang sudah beruban itu kebanyakan disemir, begitu juga jenggotnya. Maka kalau kita lihat nih guru-guru kita juga termasuk Habib Umar itu juga pernah menyemir itu kita lihat ada yang beliau semir itu jenggotnya disemir warna merah agak ke merah-merahan. Tapi kalau kita temukan di dalam riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalaupun beliau menyemir rambut atau jenggotnya itu disemir dengan warna merah yang kehitam-hitaman, ya warna merah yang kehitam-hitaman. Ya tidak ada yang kita temukan riwayat yang menjelaskan Nabi itu menyemir dengan warna biru, hijau dan lain sebagainya. Yang pernah kita temukan hanya merah kehitam-hitaman atau berwarna kuning. Baik, mungkin ini yang dapat kita paparkan pada malam hari ini. Insya Allah kita akan melanjutkan tentang semir rambut baginda Nabi di pertemuan Jumat malam, insya Allah. Silakan bagi ada yang ingin ditanyakan kita diskusi sejenak. Silakan, mangga, teman-teman. Saya Pak Ustadz. Silakan Ustadz Iskar. Begini, itu di kitab Fathul Qorib Imam Abu Suja dikatakan bahwa ada sesuai dengan kebiasaan Rasulullah mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Taqdimul yumna alal yusri. Itu saya tidak bisa menemukan di kitab-kitab sirah ya. Seperti sirahnya Imam Mutabakfuri.
Mubarakfuri maupun Mubarakfuri. Husain Haikal, Khalil bin Khalil atau Mujahid dari Al-Buti. Itu saya tidak temukan, tapi saya kaget juga karena saya pernah mengalami begini, Ustadz. Jadi kan begitu kita keluar masjid, kan sunahnya kaki kiri. Mm-mm. Nah, begitu kita injakan ke tanah kan kotor. Betul. Dari kajian kemarin itu kita keluarkan kaki kiri dan menginjak sandal sebelah kiri. Jadi kaki kita Betul. tetap bersih. Dan setiap Betul. memakai kita mendahulukannya kanan, baru kaki kanan dimasukkan ke sandal kanan. Iya, Itu betul. menurut saya luar biasa sekali. Mohon penjelasan Betul. lebih lanjut Pak Ustadz. Baik. Memang kalau kita baca buku-buku sejarah Ibnu Katsir atau spesifik tentang sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kehidupannya dari beliau lahir hingga beliau wafat, ada buku sejarah yang sangat bestseller dan juga karya terbaik sepanjang sejarah bisa dikatakan yang menjelaskan tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kitabnya Syekh Mubarakfuri. Ya, itu nomor satu. Itu sudah dikompetisikan dan beliau itu mendapatkan juara satu terbaik. Ya, menulis ya karya tulis menulis tentang sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu buku sejarah. Ya, sejarah itu menjelaskan secara general. Ya, tidak terlalu spesifik. Jadi tidak ada hukum-hukum fikih di sana tidak kita temukan. Ya, apalagi secara spesifik tentang bagaimana Nabi berpakaian, caranya, tidak. Mungkin hanya menjelaskan secara biografi kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara 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 general saja, secara umum saja. Seperti kita seseorang yang ingin seperti biografi kita dijelaskan tentang riwayat hidupnya. Jadi hanya sebatas itu saja. Tapi kebiasaan-kebiasaannya itu kebanyakan tidak dijelaskan di dalam buku-buku sejarah tersebut. Dan itu akan kita dapatkan salah satunya ya di kitab Syama'il Muhammadiyah atau di dalam kitab-kitab yang lainnya. Meskipun kitab-kitab fikih yang setelah itu dikarang oleh para ulama 400-an, 300-an Hijriyah dan 500-an sampai hingga sekarang ulama-ulama fikih kontemporer kalau ingin merujuk kepada kebiasaan-kebiasaan Nabi yang lebih spesifik itu tetap rujukannya ini, Pak. Ini rujukannya Syama'il Muhammadiyah. Tetap mereka merujuknya ke sini. Kenapa? Karena disinilah Imam Turmudi itu mengumpulkan seluruh kebiasaan-kebiasaan Nabi dan itu dijelaskan dari berbagai riwayat. Begitu, dari berbagai riwayat. Sehingga ada yang nggak kita temukan riwayat-riwayat ini di dalam buku-buku sejarah. Tidak ada. Maka kalau kita bisa katakan kita tuh sangat berhutang budi kepada Imam Turmuzi sudah mengumpulkan informasi-informasi hadis tentang secara spesifik kehidupan Nabi atau kebiasaannya atau apa yang kita pelajari kemarin tentang bagaimana Nabi itu mendahulukan yang kanan dan itu tidak ada kita dapatkan informasi itu di dalam buku sejarah kalau kita baca sejarah. Betul kayak seperti Ustadz Ibkar mengatakan. Dan itu diajarkan oleh guru-guru kita, oleh ulama-ulama kita, dipraktikkan bagaimana seakan-akan Imam Turmuzi itu ingin memvisualisasikan Rasulullah di depan kita. Begini Rasulullah pakai sandal, begini Rasulullah pakai sorban, pakai imamah, begini Rasulullah pakai pakai izar, pakai sarungnya, begini Rasulullah pakai bajunya. Seakan-akan seperti itu. Makanya luar biasa. Jadi kalau tidak ada Imam Turmudi yang mengumpulkan hadis-hadis ini di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, mungkin kita akan sedikit bias tentang siapa sih Rasulullah, bagaimana sih kebiasaannya. Nah, semua para ulama itu tetap rujukannya diambil dari Syama'il Muhammadiyah. Maka ini pentingnya kita membaca Syama'il Muhammadiyah serta langsung yang kita bacakan bukan daripada syarahannya, tapi hadisnya langsung. Jadi kita tahu ini hadisnya, hadis yang kebanyakan dikumpulkan meskipun di dalam kitab ini tidak dikumpulkan hadis secara sahih. Dari segi validitasnya mungkin nggak semua valid. Tapi meskipun hadis-hadis dhaif tapi bisa diambil faedahnya, bisa diambil hikmahnya
Akan tetapi insya Allah akan kita jelaskan yang mana nantinya hadis dhaif, yang mana nantinya hadis sahih. Kalau tidak dijelaskan oleh Imam At-Tirmidzi langsung di dalam hadis ini bahwa ada keterangan tidak sahih atau ada keterangan mungkar atau ada keterangan dhaif, itu langsung dijelaskan di footnote-nya. Tapi kalau tidak ada, bisa dipastikan riwayat ini mendekati kepada sahih. Setidaknya mendekati kepada sahih meskipun tidak sahih. Tapi juga banyak di dalam kitab hadis ini, Syama'il Muhammadiyah ini juga banyak dikumpulkan hadis-hadis sahih. Bisa dikatakan 60% hadis sahih di dalam Syama'il Muhammadiyah ini. Adapun selebihnya mendekati sahih. Adapun selebihnya sedikit lagi dhaif, tapi mungkar tidak. Mungkar tidak. Beliau tidak kumpulkan hadis-hadis mungkar. Begitu juga di dalam Sunan Imam Turmudi juga tidak ada hadis-hadis mungkar. Iya, kebanyakan hadis-hadis mungkar itu kita dapatkan di Mustadrak Hakim. Tapi itu juga dijelaskan. Kenapa kemungkarannya dan segala macam itu alasannya juga dijelaskan. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Ustadz Yukar. Masya Allah. Syukron Ustaz. Ada lagi yang ingin tanyakan yang lain? Ibu Meli mungkin ingin menanyakan atau siapa saja, silahkan dari akhwat. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, masih ada yang warahmatullahi wabarakatuh. Tadi tuh takut kurang jelas ya, takut tuh. Jadi Nabi Muhammad itu beruban karena ada beberapa surat gitu. Gimana tuh Pak Ustadz? Tolong dijelasin kembali. Baik. Ada beberapa surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat An-Naba, surat Hud terutamanya, surah At-Takwir, kemudian surah Waqiah, kemudian surah Mursalat. 5 surah ini yang membuat, yang kata Nabi, itu alasan beliau beruban karena 5 surah ini. Apa alasannya? Di dalam itu surah ini mengandung tentang huru-hara hari kiamat. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah ini tentang huru-hara hari kiamat, yang Nabi ingat, yang Nabi khawatirkan itu bukan dirinya sendiri, bukan mengkhawatirkan sahabatnya, bukan keluarganya, tapi yang dikhawatirkan adalah kita, umatnya. Apakah termasuk golongan-golongan orang yang mendapatkan huru-hara hari kiamat yang diceritakan di dalam surah Hud, yang diceritakan dalam surah At-Takwir, yang diceritakan dalam surah An-Naba, yang diceritakan dalam surah Al-Mursalat, atau yang diceritakan dalam surah Al-Waqiah. Itu alasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijelaskan, yang dikemukakan atau yang ditafsirkan oleh beberapa ulama di dalam riwayat hadis yang tadi. Jadi makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah memberikan sedang menjelaskan sesuatu tentang dosa-dosa besar misalnya ya, yaitu syirik, yaitu uququl walidain, durhaka kepada orang tua, itu seakan-akan kelihatannya Nabi itu begitu berat menjelaskan. Kenapa? Karena kelihatan kekhawatiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada daripada umat-umatnya yang termasuk golongan-golongan orang-orang yang syirik, golongan orang-orang yang mendurhakakan orang tuanya, golongan-golongan orang yang makan riba. Begitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian kepada kita sebagai umatnya. Lah kita mungkin tidak sampai perhatian kita kepada diri kita seperti Rasulullah perhatian kepada diri kita. Maka dikatakan orang yang paling sayang kepada kita itu justru Nabi. Justru kita diri sendiri aja tidak sampai kita sayang sama diri kita. Sama seperti Rasulullah sayang sama kita. Orang tua kita pun mungkin tidak sama sayangnya seperti Rasulullah menyayangi kita. Maka orang yang paling sayang sama kita sebenarnya itulah Nabi kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sepantasnya kita mengenal Nabi kita. Sepantasnya berbanyaklah kita bersolawat, mengingat Nabi, ya, mengenal Nabi. Kalau orang yang nggak kita kenal mungkin akan susah timbul rasa sayang. Maka salah satunya kita mengenal Syama'il Muhammadiyah itu supaya apa? Timbul rasa cinta kita yang harusnya berlebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah sosok yang harus kita contohi, yang harus kita ikuti. Ya, orang yang istilahnya makhluk yang luar biasa yang menjadi role models bagi seluruh makhluk di alam raya ini. Orang nomor satu di dunia. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga
mari kita ditumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, rasa rindu kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak membaca sirahnya, membaca syama'ilnya, dan juga membaca daripada salawat-salawat dan apa saja salawat yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengingat kita. Satu salawat kita bacakan dan Nabi membalasnya 10 salawat kepada kita. Jangankan Nabi, jangankan kita, malaikat, Allah Subhanahu wa taala sendiri juga membacakan, melantunkan salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kualitas salawatnya berbeda. Kalau salawat kita kepada Nabi itu hikmahnya adalah doa. Tapi kalau Innallah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, kalau Allah itu melantunkan salawat kepada Nabi, itu berarti rahmat. Nah, beda kualitasnya, jangan kita samakan. Jangan sampai kita katakan nanti, oh Allah itu berdoa kepada Nabi. Enggak, ya itu salah. Ya Allah itu memberikan rahmat melalui solawat. Kalau kita melantunkan solawat itu doa. Yang kita harapkan syafaat daripada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan syafaat, mendapatkan syafaat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir nanti, dan menjadi orang-orang yang masuk daripada golongan-golongan yang akan bersama Nabi, menatap wajah mulia baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan duduk Ya. berdampingan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.